Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu assalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi azmain, amma ba'd. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Nikmat umur, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat kesehatan. Sehingga kita dapat hadir di tempat yang luar biasa sederhana ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menerang seperti yang kita rasakan pada sore hari yang berbahagia ini. Dewan juri dan teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Modernisasi bukanlah sesuatu hal yang substansial untuk ditentang kalau masih mengacu pada ajaran Islam. Sebab Islam adalah agama universal yang tidak akan membelenggu manusia untuk bersikap maju, akan tetapi harus berpedoman kepada Islam. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Islam tidak dibenarkan adanya westernisasi, yaitu total way of life, di mana faktor yang paling menonjol adalah sekularisme. Sebab sekularisme selalu berkaitan dengan ateisme, dan sekularisme itulah sumber sebab imoralitas. Hadirin yang berbahagia, inti dari modernisasi yang kemudian menjadi esensial dan sejalan dengan ajaran Islam adalah rasionalisasi, yaitu usaha untuk menundukkan segala tingkah laku kepada kalkulasi dan pertimbangan akal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 70 yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin dewan juri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasionalisasi pada selanjutnya akan mendorong umat Islam untuk bisa bersifat kritis dan meninggalkan taklid yang dikecam dalam Islam. Dengan demikian, pada dasarnya modernisasi bukanlah sebuah hal yang bertentangan dengan ajaran dasar agama Islam. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dewasa ini manusia semakin mengalami perubahan sosial yang sangat cepat. Perubahan yang hampir merambah berbagai faktor kehidupan manusia. Mulai dari bidang ekonomi, hukum, politik, bahkan agama. Perubahan pada masyarakat di dunia ini merupakan gejala yang normal dan pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian-bagian lain dari dunia. Antara lain berkat adanya bidang teknologi, terjadinya revolusi, modernisasi yang seterusnya. Dewan juri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan dengan sesamanya di dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan struktural menyangkut lembaga-lembaga bermasyarakatan, norma-norma lapisan sosial, hubungan-hubungan, dan sebagainya. Tidak beribadah menjadi beribadah, dan dari yang tidak tahu serta dari yang tidak bertakwa menjadi bertakwa. Dan perubahan itulah harus dimulai dari diri kita sendiri, hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejarah Islam mencatat permulaan periode modern dimulai pada penghujung ke-18
timbul sebuah kultur modernisasi di dalam Islam. Di Mesir muncul tokoh pemikir awal pembaharuan Islam, yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Ia memiliki pandangan bahwa pentingnya bertindak secara rasional dan menerima gagasan yang dihasilkan oleh akal. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semangat kaum muslim untuk menempuh pendidikan dan perkembangan teknologi akan memberikan sumbangan peradaban di masa modern ini. Pembaharuan dimaksudkan untuk memunculkan pengetahuan baru demi kemajuan masyarakat muslim. Kaum muslim juga harus tetap menerapkan prinsip-prinsip Al-Quran dalam menerima modernitas yang ada. Jika hal tersebut terjadi, maka di masa depan akan hadir kaum intelektual yang tetap berpegang teguh pada ajaran Islam. Hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ceramah singkat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.